Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hamba-hamba Allah yang berbahagia, pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membedakan praktisi ruqyah syar'iyah dan praktisi ruqyah syirkiyah. Ya, kita faham bahwa ruqyah itu ada yang syar'i dan ada yang syirki. Ya. Ruqyah yang mengandung unsur-unsur kesyirikan ini ruqyah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, pernah ada seorang sahabat Nabi datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia bercerita, kunna narqi fil jahiliyah, kami sering meruqyah ketika kami masih jahiliyah. Ya Rasulullah, kaifa tara bidzalik? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan ruqyah kami itu? Bolehkah kami lakukan sekarang ketika kami sudah Islam? Kemudian Rasulullah menjawab, ridu alayya ruqakum, tunjukkan kepadaku seperti apa ruqyah kalian itu. Maka kemudian sahabat ini memberitahu kepada Rasulullah cara-caranya. Begitu Rasulullah melihat, kemudian Rasulullah menjawab, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selama di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur syirik. Nah, tentu kita kemudian bertanya-tanya, apa saja yang membedakan antara ruqyah yang syar'iyah dengan ruqyah yang syirkiyah? Kita akan bahas secara singkat. Yang pertama, kalau ruqyah syar'iyah yang dibaca adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sementara kalau ruqyah syirkiyah, ya, mohon maaf, kalau ruqyah syar'iyah yang dibaca adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang maksur yang bersumber dari Rasulullah SAW, atau doa-doa yang lain yang tidak bercampur dengan kalimat-kalimat kebatilan, kemudian dibacakan secara zahar. Ya. Adapun kalau ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan, bacaan-bacaan yang dibaca ini talbisul haqq bil batil, mencampurkan unsur-unsur hak dan unsur-unsur batil. Contohnya misalnya seperti dia membaca mantra-mantra niat ingsun topo moro buruh yang sepuh sang hyang kala dan seterusnya, kemudian di ujungnya dia tambahkan asyhadu alla ilaha illallah zatullah sifatullah wa af'alullah. Nah, ini namanya mencampurkan kalimat-kalimat batil dengan kalimat-kalimat hak. Dan biasanya ketika melafadzkan kalimat-kalimat yang hak itu dia zaharkan, sementara ketika melafalkan kalimat-kalimat yang batil itu dia sirkan. Ya. Nah, ini pertama. Karena ketika kita minum minuman yang telah dimantrai dengan mantra-mantra yang mengandung unsur kebatilan, itu akan punya pengaruh bagi diri kita. Ya, salah satu pengaruhnya adalah was-was. Ya, kemudian sering merasa sakit di perut, turun masalah di rahim, masalah di perkemihan, kemudian naik ke atas panas di dada, radang tenggorokan, sakit kepala. Nah, ini bisa diakibatkan karena pernah meminum air-air yang dimantrai dengan mantra-mantra batil. Dan kemudian hidupnya selalu dibelenggu oleh was-was, gelisah, ketakutan dan seterusnya. Ya, makanya kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus datang ke tempat-tempat ruqyah yang bacaannya mengandung unsur-unsur kebatilan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ruqyah syar'iyah itu tidak menggunakan tenaga dalam. Ya, jadi ruqyah syar'iyah murni mengandalkan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ruqyah syirkiyah ini biasanya dalam prosesnya menggunakan tenaga dalam. Misalnya penyakit di dalam tubuh pasiennya itu ditarik menggunakan tangannya, ya, dipindahkan ke telur, ditarik dari tubuh pasiennya, kemudian dipindahkan ke kambing, ditarik dari tubuh pasiennya, dipindahkan ke pohon, atau ditarik dari tubuh pasiennya, dipindahkan ke batu cincin. Nah, ini namanya jeruk makan jeruk, ngobatin jin pakai jin. Ya. Jadi kalau pengobatan ruqyah syar'iyah nggak ada tenaga dalam, ya, atau misalnya bertarung melawan tukang sihir atau dukun santet menggunakan tenaga dalam. Jadi dukun santetnya ada di sana, ustadznya ada di sini, dorong-dorongan, ya, sampai
terpental. Ini tidak ada dalam ajaran Islam tenaga dalam. Sekiranya tenaga dalam adalah ajaran Rasulullah SAW, tentu dulu di masa-masa peperangan Rasulullah itu akan lebih sakti daripada Avatar, ya. Kalau kita lihat di dalam film itu, Avatar mampu mengubah elemen-elemen dalam wujud yang lain, ya. Rasulullah tentu lebih sakti daripada itu sekiranya ilmu-ilmu tenaga dalam itu adalah ajaran Rasulullah. Yang ada justru Rasulullah ini terluka ketika dilempari batu, dan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia mereka mati syahid, ya, dengan tikaman senjata tajam, seperti misalnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka semuanya meninggal dengan tikaman senjata tajam, dengan tebasan senjata tajam, ya. Jadi kalau kita mendapati praktisi pengobatan dan dia menggunakan tenaga dalam, ini perlu kita curigai. Yang kedua. Yang ketiga, kalau ruqyah syariah pelakunya tidak bisa menerawang, ya. Jadi kalau ada praktisi ruqyah yang dia bisa melihat di dalam tubuh pasiennya ada jin, di rumah pasiennya ada jin, ya, ada buhul yang tertanam di kedalaman sekian, dia mengetahui bahwa di dalam tubuh pasiennya ada benda ini, dia bisa melihat hal-hal yang gaib, dia mengaku bisa melihat hal-hal yang gaib. Ini adalah penipuan, ya. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti kita agar kita tidak datang kepada tukang terawang dan menanyakan sesuatu. Bahkan kalau kita datang ke tukang terawang dan menanyakan sesuatu, ini bisa menyebabkan 40 malam sholat kita nggak diterima. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, man ata arafan, barang siapa mendatangi tukang terawang, fasa'alahu an syai'in, kemudian engkau tanyakan satu perkara kepadanya, lam tuqbalahu sholatun arba'ina lailatan, tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Na'udzubillah, ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mentoleransi tukang terawang. Jadi kalau ada orang datang ke rumah Anda, ada orang bertemu dengan Anda, kemudian memberikan informasi bahwa kamu diikuti oleh nenek-nenek, kamu diikuti oleh gendruwo, kamu diikuti oleh jin, jumlahnya sekian, Bapak Ibu dan teman-temanku sekalian nggak perlu takut dengan apa yang dia katakan. Yang kita harus lakukan justru mengatakan kepada orang itu, Anda ini perlu diruqyah kalau Anda bisa menerawang. Seperti itu, ya. Jadi ini perbedaan antara ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Kemudian yang berikutnya, kalau ruqyah syar'iyah itu tidak ada persyaratan-persyaratan yang aneh-aneh yang macam-macam. Persyaratannya hanya kita mau bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita mau memperbaiki ibadah kita, ya, kita mau berhijrah, bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosa kita di masa lalu. Itu saja syaratnya, ya. Tapi kalau ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan ini, dalam proses ruqyahnya banyak persyaratannya. Dia minta nama ibu kita, minta bekas-bekas pakaian kita, dia minta ayam hitam polos, ayam putih polos, kembang 7 rupa, kemenyan Arab, telur yang masih ada darahnya, ya, dan minta persyaratan-persyaratan yang aneh-aneh yang nggak logis. Ini ciri-ciri pengobatan ruqyah yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Nah, secara umum seperti itu, ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.